Umat yang Tuhan Yesus kasihi, kembali kita duduk bersama dan mengambil saat teduh untuk masuk dalam ibadah keluarga. Ibadah saat ini kita lakukan sambil mengingat pelayanan gereja kita, GPIB, di wilayah Pos Pelkes, dan bentuk-bentuk pelayanan yang menyentuh saudara-saudara kita di daerah perdesaan. Kita mungkin tinggal berjauhan, tetapi bukan berarti kita tidak dapat berdekatan. Kita mungkin saat ini berada di wilayah perkotaan atau wilayah perdesaan. Terpisahnya jarak bukan berarti kita tidak meyakini bahwa kita satu keluarga. Dengan sukacita kebersamaan satu persekutuan bergereja, diterangi temaram langit malam dan sinar bintang yang sama, kita naikkan madah kemuliaan bagi namanya. Kami mengajak Bapak dan Ibu serta adik-adik yang berada di rumah masing-masing untuk berdiri. Dan marilah kita awali ibadah ini dengan menaikkan kidung pujian dari Kidung Jemaat nomor 282. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal, besar kecil semua, sekarang dan kekal. Mereka dijagai di dalam dunia, baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Maha Pengasih, saat ini bersama dengan keluarga, kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk satu hari anugerah-Mu yang memampukan kami untuk beraktivitas. Kami berdoa malam bersama dengan gereja kami, GPIB, secara khusus seluruh anggota jemaat yang berada dimanapun. Kami mengingat saudara-saudara kami di wilayah perdesaan dengan setiap usaha pertanian mereka. Kami mengingat saudara-saudara kami di pesisir pantai dengan setiap usaha mereka melaut. Kami mengingat seluruh wilayah pelayanan Pos Pelkes GPIB dalam gumul juang bergereja. Kami mohon agar senantiasa dapat merasakan pemeliharaan Tuhan dimanapun kami berada, dan merasakan tanda kehadiran Tuhan melalui firman yang kami dengar dan teladani. Pandanglah peribadahan kami ya Tuhan, serta layakan rumah kami menjadi rumah doa bagi kesatuan gereja-Mu. Amin. Umat Tuhan, mari secara gilir ganti kita membaca kitab Mazmur pasal 127 ayat 1 sampai 5 yang mengatakan, nyanyian Syarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah
pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 454, indahnya saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tatap Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Saudara-saudara sekalian, ibu, bapa, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Karena itu kami mohon kepadamu, anugerahkanlah kami Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat membaca dan mendengar firman-Mu. Kami boleh mengertinya dengan baik, menghayatinya, dan mengamalkannya. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Umat Tuhan diundang berdiri untuk bersama-sama kita akan membaca dan mendengar firman Tuhan. Sebagaimana yang tertulis di dalam Alkitab, kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 48, ayat 15 hingga ayat 22. Kejadian pasal 48, ayat 15 hingga ayat 22, yang mengatakan, sesudah itu diberkatinyalah Yusuf. Katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi.
Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, demikian, janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya. Tetapi ayahnya menolak. Katanya, aku tahu anakku. Aku tahu, ia juga akan menjadi sesuatu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya. Dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Lalu diberkatinya lah mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebutkan nama mula orang Israel akan memberkati demikian. Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori. Saudaraku, demikianlah pembacaan Alkitab pada malam hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca dan mendengar firman Tuhan dan yang melaksanakannya. Haleluya. Saudara-saudaraku, pada malam hari ini kita boleh bersukacita pada Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan karena kasih dan anugerah Tuhan itu yang boleh kita alami dari hari ke hari. Walaupun memang kita masih saja diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Dan kita juga bersyukur bahwa ada perubahan-perubahan yang terjadi. Kalau tadinya kita berada di rumah masing-masing, kita melaksanakan berbagai kegiatan, semuanya di rumah. Oleh kebijakan pemerintah, karena situasinya nampaknya mulai reda, maka kita boleh melaksanakan kegiatan-kegiatan, ada yang ke kantor, atau ada yang melaksanakan kegiatan di luar rumah. Tapi itu pun masih terbatas. Dan malam ini kita bersama sebagai satu persekutuan keluarga jemaat Tuhan, keluarga Allah di Bukit Moria. Kita bersama-sama beribadah bersama, walaupun masih dilaksanakan di rumah. Kita harapkan pada awal bulan Juli yang akan datang,
ibadah hari Minggu kita sudah boleh laksanakan di rumah, walaupun itu terbatas. Dan untuk lansia, dan terutama mereka yang sakit, dan anak-anak, itu masih melaksanakan di rumah. Saudara-saudara, ketika kita membaca bagian bacaan pada malam hari ini, bicara tentang Efraim dan Manasye. Ketika Yakub memberkati Efraim dan Manasye, Yakub sengaja menyilangkan. Jadi dia menyilangkan kedua tangannya, sehingga tangan kanan diletakkan di atas Efraim si bungsu. Diharapkan oleh Yusuf ialah tangan kanannya itu diletakkan di atas Manasye si sulung. Tapi lain yang dilakukan oleh Yakub atau Israel. Tangan kanannya di atas si bungsu, sementara tangan kirinya dia letakkan di atas si sulung, yaitu Manasye. Ini berarti sang adik Efraim akan menjadi bangsa yang besar, yang lebih besar dari Manasye. Itu dapat kita lihat dalam ayat 19. Seperti Efraim dan Manasye, kata Yakub, dalam seluruh pasal hampir selalu nama Efraim disebut lebih dahulu dibanding Manasye. Dalam ayat 5, ayat 13, 14, 20. Fakta ini saudara-saudara semakin menegaskan bahwa Efraim diberkati melebihi Manasye. Biasanya dalam tradisi Israel, anak sulung yang lebih berkuasa dan diberkati. Namun cerita Alkitab menuturkan sebaliknya. Efraim didahulukan daripada Manasye. Apa yang kita pelajari di sini adalah yang pertama, saudara-saudara, semua tradisi, semua kebiasaan bisa terbalik jika Tuhan berkehendak. Ketika ada ajang pertandingan olahraga bergengsi misalnya, dalam Piala Dunia misalnya, setiap orang pasti saudara-saudara punya jagoan. Biasanya jagoannya pasti sudah unggul dari tim lainnya. Atau biasanya juara tahun lalu. Biasanya juara tahun lalu itu lebih unggul. Karena terbukti memang hebat. Tetapi ternyata banyak terjadi. Tim yang hebat dan yang diunggulkan malah kalah dari tim yang tidak diunggulkan sama sekali. Walaupun di atas kertas bisa unggul saudara-saudara. Tapi kenyataan bisa berbeda. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Tapi itulah pertandingan. Efraim si anak bungsu yang harusnya menjadi orang belakangan yang diberkati, malah menjadi orang yang utama diberkati. Artinya, semua ukuran dunia tidak bisa dipakai untuk ukuran kuasa Tuhan. Nampaknya Allah punya kehendak yang lain, saudara-saudara. Tuhan punya kuasa untuk itu. Kita boleh merasa kita besar. Kita berkuasa. Kita kaya raya. Kita sukses. Kita penuh iman karena pelayanan sana sini. Tetapi jika Tuhan berkehendak lain, maka semua itu tidak ada harganya. Sebaliknya kita boleh merasa tidak berguna, tidak berdaya, selalu kekurangan, merasa tidak punya kemampuan,
tidak dihargai oleh orang-orang terdekat kita. Tetapi jika Tuhan berkehendak untuk memberkati kita, tidak ada yang bisa menghalangi kita. Tidak ada yang bisa menghalangi berkat Tuhan itu kepada kita, saudara-saudara. Apapun yang dunia labelkan kepada kita tidak bisa melawan kehendak Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, berkat adalah semata-mata karena Tuhan beranugerah. Melalui bacaan kita ini, Tuhan mau mengajari sesuatu. Jika kita mendapat berkat, itu semata-mata karena Tuhan beranugerah. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang bisa kita sogok dengan sedekah kita. Berkat yang kita terima adalah anugerah Tuhan. Tugas kita adalah untuk meresponi berkat yang Tuhan titipkan itu. Kita mengucap syukur kepada Tuhan lewat ketaatan kita dan perilaku kita kepada sesamanya. Dan bukan lewat kata-kata manis kita. Jadi saya ulangi lagi saudara-saudara, ada dua yang perlu kita catat. Yang pertama adalah semua tradisi, semua kebiasaan bisa terbalik jika Tuhan berkehendak. Yang kedua, berkat adalah semata-mata karena Tuhan beranugerah. Saudaraku, saat ini kita memasuki era new normal atau kenormalan baru. Tetapi di saat yang sama kita lihat angka yang positif corona semakin tinggi. Ini adalah kenyataan yang terjadi. Tetapi seperti yang kita pelajari hari ini, tidak ada yang mustahil. Yang di atas kertas bisa berbalik apabila Tuhan berkehendak. Teruslah berharap dan beriman. Karena itu, tetaplah memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku, serta yakinlah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara dan kita semua. Amin. Kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan boleh berfirman bagi kami. Kiranya Tuhan tetap menyertai kami,
Mampukan kami untuk dapat menghayati anugerah-Mu, berkat-Mu, dan cinta-Mu bagi kami sekalian. Kami berdoa kepadamu untuk gereja-Mu dalam pelayanan dan kesaksiannya. Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai gereja-Mu ya Tuhan. Dan pada kesempatan ini Tuhan kami berdoa untuk pelayanan di berbagai tempat. Tuhan berkati, terutama dalam rangka bulan Pelkes ini. Kami berdoa untuk para hamba-Mu yang melaksanakan tugas pelayanan di pos-pos pelayanan dan kesaksian. Pos Pelkes yang tersebar di seluruh wilayah pelayanan GPIB di 26 provinsi di Indonesia. Tuhan berkati dan Tuhan sertai ya Tuhan. Terutama di bulan Pelkes ini kami berdoa untuk seluruh kegiatan Pelkes yang sedang berlangsung. Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai, baik itu jemaat-jemaat di pos-pos Pelkes maupun jemaat induk, bahkan juga majelis sinode dan seluruh unit misioner yang ada. Tuhan berkati majelis sinode, Tuhan berkati mupel-mupel, Tuhan berkati majelis-majelis jemaat di seluruh wilayah pelayanan GPIB. Agar pelayanan kepada warga jemaat oleh berkat Tuhan, warga jemaat boleh merasakan anugerah dan cinta kasih Tuhan itu. Kiranya ya Tuhan, pelajaran yang baik dari firman-Mu akan menuntun kami untuk menyerahkan seluruh hidup kami hanya kepadamu. Juga di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Tuhan berkati pemerintah kami dalam melaksanakan berbagai kebijakan yang ada di akhir-akhir ini terutama. Tuhan memberkati juga keselamatan dari bangsa kami ini. Tuhan berkati ya Tuhan jiwa-jiwa yang sedang bergumul dalam kaitan dengan COVID-19. Baik itu di ruang-ruang isolasi di rumah-rumah sakit ataupun di tempat-tempat perawatan khusus. Berkati para dokter, para perawat yang melaksanakan tugas mereka. Tuhan tolong dan Tuhan sertai masing-masing mereka ya Tuhan. Dan karena itu kami berdoa kepadamu agar Tuhan senantiasa menyertai di saat kami memasuki new normal ataupun kenormalan baru. Tuhan persiapkan kami semua supaya kami dapat melaksanakannya dengan baik. Dan secara khusus kami berdoa ya Tuhan para dokter dan para perawat yang melaksanakan tugas juga. Agar Tuhan pimpin dan Tuhan sertai. Juga bagi warga jemaat kami yang sakit. Untuk itu kami berdoa untuk Bapak Ritonga dari sektor 4. Untuk Bona Ritonga dari sektor 10. Kami berdoa agar Tuhan berkarya dalam hidup hamba-hamba-Mu Tuhan dan Tuhan pulihkan ya Tuhan. Kami berdoa untuk Henry Kemal. Kami berdoa untuk Ibu Suranti Kemal dari sektor 6. Ibu Since Haulusi, Bapak Yan Haspers, Ibu Ningsi Sarwating, Ibu Mari Haspers, juga dari sektor 6. Di hari tua mereka masing-masing, Ibu Lisa Sabone, Ibu Marhareta Pangemanan, dari sektor 8, di usianya yang lanjut, Tuhan berkenan untuk menyertai Bapak C. Henok dari sektor 9. Kami mohon kepadamu Tuhan, agar Tuhan berkarya, Tuhan memimpin saudara-saudara kekasih kami. Begitu juga kami berdoa untuk Bapak Lumonon dari sektor 10 dalam usianya yang lanjut. Tuhan sertai dan Tuhan berkati para lansia, orang-orang muda, anak-anak kami, dalam pendidikan mereka, dalam pekerjaan mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang mengalami PHK karena situasi dan kondisi yang ada. Tuhan kiranya Tuhan tolong dan Tuhan sertai masing-masing. Mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, kami mohon kepadamu Tuhan berikanlah jalan keluar, solusi yang terbaik kepada mereka. Bapa yang baik kami berdoa kepadamu untuk GPIB Bukit Moria, untuk Majelis Jemaat Bukit Moria. Kami mohon pertolongan-Mu dan cinta kasih-Mu. Tuhan, Engkau baru saja memanggil saudara kekasih kami, Bapak Penatua Yosua Anggiatma Silayan, untuk kembali ke pangkuan-Mu dan membawa duka cita bagi keluarga yang ditinggalkan. Ibu Ina Silayan dan anak-anak,
dan keluarga besar Silayan, bahkan kami semua. Hiburkan dan kuatkan kami ya Tuhan, sertai kami masing-masing. Berkati juga ya Tuhan mereka yang berulang tahun dan ulang tahun perkawinan sepanjang minggu ini. Dan kiranya kasih karunia Tuhan menyertai masing-masing. Ya Bapa di sorga, dengarlah doa kami, ampunilah dosa kami. Dengar kami yang sudah berdoa ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita memberikan persembahan kita dalam ibadah keluarga di malam ini, kami mohon perhatian kita bersama. 1. Persembahan yang Bapak dan Ibu berikan, baik dalam ibadah keluarga, persembahan persepuluhan, atau persembahan syukur lainnya, dapat diserahkan atau ditransfer ke Majelis Jemaat GPIB Bukit Moria dengan nomor rekening BNI nomor 117600924 atas nama GPIB Jemaat Bukit Moria. Kami mohon setelah Bapak dan Ibu transfer, dapat diinformasikan ke kantor Majelis Jemaat ke nomor HP 0853 1083 8017 atas nama Saudari Heni Lumiling, Kasir GPIB Bukit Moria. 2. Dapat juga disetor ke kantor Majelis Jemaat melalui koordinator sektor di sektor pelayanan masing-masing. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Allah dari Mazmur 119 ayat 108 yang menyatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Kidung Jemaat 337 kita nyanyikan betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa.
Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Umat yang dikasihi, marilah berdiri dan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita di dalam doa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih ketika malam ini kami masih dapat berkumpul di tengah keluarga. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang. Mungkin ada yang sedang sakit, ada yang sedang sedih, ada yang miskin dan lapar. Kiranya Roh Kudus menggerakkan kami dan seluruh ciptaan untuk mau saling berbagi dan saling mendukung. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh merasakan karya Allah hadir di tengah keluarga besar GPIB, khususnya yang tinggal di wilayah perdesaan. Persembahan ini kiranya dapat menjadi berkat, menghadirkan karya Allah bagi pelayanan Pospelkes GPIB dimanapun. Amin. Ibu dan Bapak, saudara-saudara sekalian, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, seluruh jemaat GPIB Bukit Moria yang Tuhan Yesus kasihi, kita boleh melaksanakan ibadah kita bersama-sama. Hidup dalam keluarga yang saling mendukung dan saling berbagi harus terus-menerus dibentuk dan dipelihara. Bersama dengan GPIB sebagai sebuah keluarga besar, kita pun berupaya untuk terus memelihara hubungan kekeluargaan. Kita pun berupaya untuk terus memelihara cinta kasih Tuhan itu di antara kita. Baik jemaat di wilayah perkotaan maupun di wilayah perdesaan, terutama dengan jemaat di pos-pos Pelkes. Allah hadir di wilayah manapun karena Ia harus terus memandang bahwa semua yang diciptakannya adalah baik. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara-saudara dengar dimanapun saudara berada. Marilah kita memuji Tuhan bersama-sama melalui Gita Bakti 369, bait yang pertama dan kedua, Tuhan, Engkaulah hadir. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara ku hirup kasih-Mu. Dalam denyut jantungku kuasa-Mu bekerja, tubuh dan panca indera Kau menggerakkannya. Dikau yang ku kasihi dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Ibu dan Bapak, saudara-saudara sekalian, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.